له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما وعملا إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا برحمتك من عبادك الصالحين. Para jamaah, ikhwani wa akhwati wal ummahati fid din, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Jumat, tanggal berapa Hijriah? 29 Rabiul Tsani. Orang Muslim lebih dekat terhadap bulan Hijriah 1444 Hijriah, bertepatan dengan boleh tanggal 24 November 2022 Masehi. Dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita bisa salat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Akhlasanallahu fi a'malina wa jami'i umurina lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan juga bisa untuk duduk bersama di masjid ini dalam rangka untuk sama-sama belajar mengkaji sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah tertuang pada Al-Qur'an, ayatun masmu'atun maqru'ah, maupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah terbentang dan kita saksikan di alam raya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita salihul ilmi wal amal lillahi subhanahu wa ta'ala, dan ini menjadi mizan hasanatina indallah yaumul qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita juga termasuk daripada bagian daripada hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannati. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat fid din, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan sama-sama mempelajari dari awal surat Al-Fatihah yang kita harapkan nanti mudah-mudahan ini menjadi sarana kita thalabul ilmi yang selanjutnya dituntut oleh Allah untuk kita amalkan. Dan karena Al-Fatihah ini adalah merupakan asas dan inti Al-Quran, dan juga merupakan rukun di salat, yang mana tidak boleh setiap muslim jahil bodoh terhadap surat Al-Fatihah ini. Oleh karenanya kita minta masing-masing ini bawa Al-Quran, walaupun toh kita ini sudah hafal betul, namun mimba bil al-adab dan mimba talabul ilmi, kita megang mushaf. Para ulama tetap menganjurkan saat kita ini murajaah dan membaca Al-Quran, walaupun kita sudah hafal, tetap disunnahkan, diperintahkan untuk memegang, supaya mendapatkan pahala memegang, pahala menyentuh, dan pahala melihat atau menyaksikan. Ini kecuali apabila ingin merajaah hafalan, beda lagi. Kalau ingin membaca, al-afdal kata para ulama rahimahullah taala adalah untuk tetap memegang mushaf. Masyaallah, doanya sudah datang. Baiklah, sedikit akan saya kasih muqaddimah.
Iya. Nanti mungkin pekan depan di sini apa? Bulan depan di sini, depan biar ini. Ya. Baiklah, ini saya apa? Ini. Ya penting ya. Nukilkan dari Imam Ats-Tsa'labi dan Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Saya ringkaskan isinya bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan 104 kitab. Allah Subhanahu wa taala turunkan 104 kitab. Allah Subhanahu wa taala turunkan 104 kitab. Dari 104 kitab ini, isi kandungan utamanya Allah Subhanahu wa taala ayat masuk. Allah letakkan pada 4 kitab yang ma'ruf, At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, wal Quran. Saya ulang bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan berapa tadi? 104 kitab. Isi dari 104 kitab ini Allah Subhanahu wa taala letakkan pada 4 kitab yang ma'ruf, At-Taurat, terus apa? Al-Injil, Az-Zabur, dan Al-Quran. Kemudian inti dari 4 kitab ini Allah Subhanahu wa taala letakkan pada Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala letakkan isi 114 surat. 30 juz ini Allah letakkan pada surat Al-Fatihah. Ini. Apaan? Keliru ini. Allah Subhanahu wa taala letakkan isi kandungan Al-Quran pada surat-surat Al-Mufassal, yaitu surat-surat yang pendek, Al-Mufassal. Dan inti daripada surat Al-Mufassal ini Allah Subhanahu wa taala letakkan pada surat Al-Fatihah. Dan inti Al-Fatihah Allah letakkan pada ayat 4 atau 5, tergantung nanti ini kita menghitungnya. Pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan, "Faman alima tafsiraha faqad alima ulumal awwalin wal akhirin." Faman alima tafsiraha faqad alima ulumal awwalina wal akhirin. Siapa yang mengetahui tafsir daripada ayat tadi, maka sungguh dia telah mengetahui daripada ilmunya para pendahulu dari kalangan Rasul dan Nabi sampai terakhirnya. Ikhwan dan akhwatu fiddin, arsadani yang wa yang jami'at.
Ya, baiklah. Al-Fatihah ini adalah asasul Quran, ummul Quran wa ummul kitab. Kita mempelajarinya karena tidak sah salat kita tanpa membaca Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran atau bi ummil kitab. Tidak sah, tidak ada pahala salat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Imma di salat fardu maupun di salat nafilah, imma sendiri maupun adalah secara berjamaah, imma jahriyah, imma secara sirriyah. Oleh karenanya maka kita ingin sama-sama belajar. Kami juga belajar, ingin merenung menghayati isi kandungan Al-Fatihah ini. Kita pelan-pelan, minimal nanti saat kita sudah mempelajarinya, minimal membantu kekhusyuan dengan cara tadabbur di saat membaca Al-Fatihah, atau di saat kita sholat sendiri kita bisa merenung sedikit, membayangkan, bahasa kita gerayangi makna daripada surat Al-Fatihah ini. Maka ini kita belajar ini pelan-pelan, ya. Walaupun nanti di dalamnya tentunya Masya Allah akan kita tahulah sedikit banyak samudera ilmu dan faedah surat Al-Fatihah ini, baik secara tafsir maupun secara tauhid. Kita akan sama-sama belajar daripada surat Al-Fatihah ini. Baiklah, ikhwan dan akhwatu fiddin, arsadani wa wa'akum jami'an. Al-Fatihah ini adalah surat yang pertama kali secara urutan Al-Quran. Surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama kali secara tartibu suwaril Al-Quran di dalam Mushaf Al-Utsmani. Tetapi Al-Quran bukan surat yang pertama secara tartibun nuzul. Ada urutan surat di dalam Mushaf Utsmani. Ini Mushaf Utsmani. Dan ada urutan Al-Quran secara waktu turunnya Al-Quran. Oleh para ulama dikatakan tartibun nuzul wa tartibu suwaril Quran. Al-Fatihah adalah pertama secara urutan penulisan surat Al-Quran dalam Mushaf Utsmani. Al-Fatihah ini mempunyai banyak nama. Sebagian para ulama menyebutkan 7 sampai 10, ada sampai 12. Di dalam, kalau tidak salah, Al-Tabrani menyebutkan sampai 60 nama. 60 nama. Lah kita telah mengetahui bahwa di dalam kaidah apabila ada satu nama, satu zat, satu benda memiliki banyak nama, itu menunjukkan bahwa benda dan zat tersebut punya keistimewaan dan keutamaan, baik dalam hal positif atau dalam hal negatif. Saya ulang, apabila ada satu zat, satu nama, tapi memiliki banyak julukan, banyak sifat yang dimiliki di dalamnya, maka zat dan benda tersebut memiliki keistimewaan dan keutamaan, baik di dalam hal positif, kebaikan, atau kebalikannya negatif. Waliyadzubillah. Lah, Al-Fatihah banyak nama. Di antaranya adalah Ummul Quran, Ummul Kitab. Ummul Quran. Adalah induk, sumber.
Ataupun ummul kitab. Ini. Sumber ini ataupun adalah referensi masdar. Ini. Seorang ibu ini, satu ibu mempunyai anak 3, 5, 15 sekian kali. Ini. Aina ummuhum? Hadhihi ummuhum. Ini ibunya. Yang ini juga. Yang ini. Idzan bahwa ini adalah merupakan referensi dan itu. Ya. Demikian juga ada Al-Quran bahwa 113 surat dari Al-Baqarah sampai Anas, isi kandungannya, muara dan intinya tidak keluar daripada inti pokok yang dikandung oleh surat Al-Fatihah. Maka disebut dengan Ummul Quran dan Ummul Kitab. Banyak di antaranya adalah apa lagi? Al-Fatihah. Karena dia sebagai muqaddimah terhadap Al-Quran. Adalah As-Safiyah, Al-Kafiyah, As-Sab'ul Mathani, Al-Quranul Azim, Ar-Wafiyah, Ar-Raqiyah, As-Sab'ul Mathani, Al-Quran Azim, akhiri. Ini adalah nama-nama Al-Quran, nama-nama daripada Al-Fatihah. Baiklah, Al-Fatihah para ulama 7 ayat. Tetapi mereka adalah berbeda pendapat tentang rincian. Mana ayat yang pertama dan mana ayat yang kedua? Gimana ini? Sebenarnya ini kita bahas tafsirnya dulu apa langsung inti pokok tauhidnya? Terserah apa tuh? Bagusnya gimana? Iya. Baiklah, pelan-pelan ya. Habis ini saya akan terangkan sisi tauhidnya. Baiklah, tafsir dulu. Jadi Al-Fatihah adalah 1 ayat bittifaqil ulama. Dan berdasarkan ayat walaqad atainaka apa? 7 minal mathani. Dan sungguh kami Allah telah anugerahkan kepada engkau Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Para ulama sepakat itu adalah Al-Fatihah 7 ayat. Tetapi mereka khilaf di dalam rinciannya. Mana ayat yang pertama, mana ayat yang ke-7. Al-qaulul awal adalah bahwa basmalah ayat yang pertama. Sesuai dengan urutan di dalam kitab mushaf ini. Pendapat yang kedua bahwa al-basmalah bukan termasuk al-Fatihah. Bukan. Ini dia adalah ayat yang terpisah di dalam salah satu surat Al-Qur'anul Karim. Terus bagaimana ayat yang pertama? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang ke-6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat yang ke-7, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ke-7. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah yarham, beliau beristihad ya, pendapat yang kedua ini berdasarkan hadis dan juga berdasarkan daripada As-Siyaq Al-Kalam Al-Arabi. Baiklah, kita akan bahas sisi tafsir dan tauhid. Baik. Para ulama mengatakan bahwa apabila kita ini hendak membaca Al-Quran, ini hendaklah kita baca al-isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berdasarkan ayat fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Mereka menyimpulkan membaca isti'adzah di waktu sholat hukumnya fardu secara sirriyah.
Adapun di luar daripada salat, hukumnya adalah mandub, dianjurkan. Ini pendapat para ulama. Nah, sebagian mereka ada yang mengatakan adalah fardu, baik di dalam salat maupun di luar salat. Saat hendak baca pertama kali wajib membaca al-isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab ciptakan ada sepeda. A'udzu billah adalah pelindungan. Saya berlindung. A'udzu. Berlindung kepada siapa dan dari siapa? Apa arti berlindung? A'udzu artinya adalah astajiru, artinya adalah al-tajiru, artinya adalah aludzu, artinya ahtami, saya mencari, meminta perlindungan. Berarti kita dalam kondisi tidak aman, dalam kondisi lemah, sehingga kita meminta perlindungan, meminta keamanan. Sebagian para ulama lughah merinci antara a'udzu sama aludzu. A'udzu, aku berlindung ini untuk menolak bahaya. Aku berlindung untuk menolak kemadharatan yang dikhawatirkan. Aludzu, saya berlindung supaya mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Begitu perbedaan antara a'udzu sama aludzu. Baik. Billah lafzul jalalah. Sebagian para ulama, Allahu adalah al-ismul a'zam. Al-ismul a'zam, nama yang paling a'zam. Allah adalah aslul asma, pangkal dan inti segala nama-nama Allah Azza wa Jalla. Adapun nama-nama Allah yang lain itu adalah merupakan furu dan cabang daripada nama Allah Azza wa Jalla. Lafaz Allah, lafaz ini mengandung arti yang dikandung oleh seluruh daripada Asmaul Husna. Saya ulang, lafzul jalalah Allah atau al-ismul a'zam ini mengandung arti dan makna seluruh makna yang dikandung oleh Asmaul Husna, yang jumlahnya kita mengenal 99 sementara waktu. Nanti akan dijelaskan sebenarnya bukan 99. Para ulama merinci lagi. Ini konsekuensinya. Ini apabila kita ini melafazkan lafaz Allah, begitu saja, kita melafazkan, kita mendengar, kita menulis, kita menyaksikan, kita membaca lafaz jalalah, maka yang melihat, yang menyaksikan, yang membaca, yang mendengarkan tertuntut secara syar'i untuk berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ulang, siapa saja yang menulis lafaz Allah atau membaca atau melihat, menyaksikan atau mendengarkan lafaz Allah lagi dikumandangkan di oleh seseorang, maka kita yang mendengar, yang membaca, menulis tertuntut secara fardu ain untuk beruluhiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
Begitu. Tertunduk. Maka kalau ada yang mendengar lafaz Allah namun tidak berpengaruh di dalam dirinya karena dia tidak mengenal daripada kandungan makna serta konsekuensi lafaz Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak berdampak. Mendengar lafaz Allah seperti mendengar lafaz manusia biasa. Tidak ada ketertarikan, tuntutan yang harus dilakukan. Dan inilah yang mengkhawatirkan. Kita orang muslim nggak paham terhadap itu. Maka Allah sifati di antara sifat mukmin adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu berefek. Apa efeknya? Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Baik. A'udzu billah. Kita ulang bahwa lafaz ini mengandung makna yang dikandung oleh Asmaul Husna. Di waktu kita ini dalam keadaan lemah, a'udzu billah fahuwal qawi. Kita di waktu butuh rezeki Allah, a'udzu billah fahuwar razzaq. Di waktu kita sakit, kita baca a'udzu billah fahuwar latif bi ibadi, fahuwar rahim, fahuwar rahman bi ibadi. Begitu. Ini minimal tersirat di dalam benak kita, oh begini. Ya. Dan inilah di antara rahasianya bahwa lafzul jalalah di dalam adzan wa fi salat tidak bisa diwakili dengan nama Allah dan sifat Allah yang lain. Maka para ulama fikih sepakat enggak boleh orang terladan Ar-Rahmanu Akbar, Al-Azizu Akbar. Sahih, Al-Aziz adalah Akbar Allah. Namun dalam hal ini tidak boleh diwakili dengan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh. A'udzu billah. Dan nanti kita pelan-pelan pelajari ini nama-nama Allah. Nih, apa maknanya? Apa konsekuensinya? Apakah itu semua termasuk terkait dengan sifat Allah dzatiyah, apa sifat Allah fi'liyah? A'udzu billah. Kenapa berlindung kepada Allah? Bukan kepada selain Allah, karena Allah adalah masdarul aman wassalam, sumber keselamatan dan ketenangan, sumber kebahagiaan. Nih, seorang anak, ya, tatkala dia dicuri sama kakaknya, sama adiknya, ataupun dikutuk oleh yang lain, dia nangis. Kemudian dia berlindung kepada ibunya, karena dia meyakini secara tabiat bahwa ibunya adalah tempat berlindung, insya Allah ba'dallah, untuk mendapatkan keamanan. Begitu dekat dengan ibunya, di pangku sudah psikologinya aman, tenang. Itu fitrah anak kecil. Demikian juga fitrahnya orang yang beriman. Ini dan semestinya begitu. Ini tidak akan pisah dengan Allah Azza wa Jalla. Di samping sebuah kebutuhan, sebuah sumber Allahus Samad kita tidak akan bisa tenang tanpa Allah Azza wa Jalla. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tabiat hati itu akan tenang apabila dekat dengan Allah. Iman. Maka orang yang paling bahagia, yang paling tenang adalah orang yang paling dekat beriman kepada Allah. Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling nyaman, bahagia, yang paling tenang, karena
beliau hanya bertawakul kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pernah kita sampaikan ini di sebuah taklim ini. Coba di waktu dalam keadaan genting. Coba di gua Thur ini dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala beliau berdua di gua Thur, pemuda kafir itu sudah naik ke atas, kemudian ya hampir mendekati Rasulullah. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum ila saqaihi la yaron. Begini ya. Jadi kita pernah daki itu memang hanya bisa dipakai untuk 3 orang 4 orang kalau kecil-kecil itu. Kalau bukan sama Rasulullah mungkin berdua. Kalau kita mungkin orang 3 orang 4 lah. Ya. Saya bukan mengatakan, ya Rasulullah, kalau seorang di antara mereka itu mau melihat betisnya, niscaya mereka melihat kami. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma la tahzan innallaha ma'ana. Begitu. Wahai Abu Bakar, mana akidah kamu? Begitu. Mana tauhid kamu kepada Allah sebagai sumber keamanan? Kita berdua awalah pihak yang ketiga. Jangan sedih, sesungguhnya Allah menyertai, menolong, membantu kami. La tahzan innallaha ma'ana. Semakin dekat seorang hamba imannya, semakin besar kenyamanan, kesejahteraan dirinya dan kebahagiaannya. Begitu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tenang. Ya, tenang. A'udzu billah. Ya. Dari siapa kita berlindung? Dari siapa? Adalah minas syaitan. As-syaitan, ya, kita bahas masalah bahasa. Ini maknanya adalah al-matrud, yang jauh, yang terusir min rahmatillah. Kenapa berlindung dari setan? Karena setan adalah sumber dari segala kemaksiatan dan kekufuran. Begitu. Tidak ada kemaksiatan dan kekufuran melainkan setan sebagai sumbernya. Ya, sebenarnya. Berlindung kepada zat sumber segala kebaikan, berlindung dari zat makhluk sumber segala kejelekan dan kekufuran. Syaitan diambilkan dari kalimat syatona atau syato, yang artinya adalah ba'uda, jauh, yang artinya adalah bagho, yang artinya adalah loho, yang artinya adalah fasaqo, maksiat, keluar, membangkang. Sehingga para ulama tafsir, setiap yang membangkang dari perintah Allah disebut dengan syaitan. Ini. Maka orang yang bermaksiat, yang melanggar dari Allah disebut dengan syaitan. Min syayatin insi wal jin. Setan ada yang dari jin dan ada dari manusia, yang itu yang saya rupat. Lah, apa sifatnya setan di sini? Adalah ar-rajimi, al-marjum, yang terkutuk. Apa terkutuk? Adalah ini al-matrud, yang tersingkirkan dan terjauhkan dari segala kebaikan. Setan ini sifatnya adalah al-rajim, al-matrud min rahmatillah, atau yang terjauhkan dari segala kebaikan-kebaikan. Dengan demikian masalah ini kita sudah ini menghadirkan ini sebuah keyakinan, kita telah memohon kepada Allah sebuah perlindungan dari segala bentuk kejelekan, baik yang berupa zat maupun berupa sifat.
lebih-lebih adalah minas syaitan ar-rajim. Akhirnya. Ini ya, tafsir ya, kurang lebih daripada al-isti'adzah. Lah, apa rukun isti'adzah? Ada 3. Satu adalah at-ta'awudz. Rukun itu adalah sesuatu yang dominan, boleh, atau yang harus ada pada sesuatu. Bila tidak ada, maka tidak sah dan tidak dianggap sesuatu itu. Ya. Rukun Islam, sesuatu yang harus ada pada diri orang Islam. Bila tidak ada, maka tidak dianggap orang Islam. Rukun nikah, ini ada calon pengantin A dan B, ada wali, ada 2 saksi, ada mahar. Rukun makan, ada sendok, ada piring, ada nasi. Bila tidak ada, maka tidak dianggap dan tidak sah sesuatu itu. Itu namanya rukun. Rukun isti'adzah, sesuatu yang harus ada pada isti'adzah itu. Satu adalah lafadznya, a'udzubillah. Yang kedua adalah dengan siapa kita tidak berlindung. Namanya adalah al-musta'adzu bihi. Dengan siapa kita berlindung? Adalah billah. Yang ketiga adalah al-musta'adzu minhu. Rukun al-isti'adzah. Bahasa Indonesia adalah satu adalah lafaz ta'awudz. Dua adalah zat yang dimintai perlindungan. Siapa? Siapa ini? Allah. Yang ketiga adalah zat ataupun pihak yang kita khawatirkan, yang kita lari menjauh darinya. Siapa? Setan. Ya, setan. Jadi sudah ada di dalamnya lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan dikembangkan nanti di dalam surat An-Nas sama Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kembangkan sendiri. Lafaznya a'udzu sudah ada. Kepada siapa kita berlindung? Birabbil falaq, birabbin nas. Dari apa dan dari siapa? Ini min syarri ma khalaq, min syarri nafatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad ila akhiri. Ini ya, itu adalah rukun al-isti'adzah sudah. Sekarang ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yani nanti kalau bisa ini dibantu kita sambil belajar terjemah lafziyah. Ini walaupun toh sudah bisa, kita ulang lagi. Maka kalau bisa nanti pakai Al-Quran lafziyah ini, jadi biar bisa menghayati pelan-pelan. Ini a'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, min, dari, as-syaitani, setan, ar-rajim, yang terkutuk. Ya, baik, ikuti sekarang. Bismillahi, dengan nama-nama Allah. Bismillahi, dengan nama-nama Allah. Bismi, dengan nama. Bismi, dengan nama. Allahi, Allah. Allahi, Allah. Ar-Rahmani, yang maha rahman. Ar-Rahmani, yang maha rahman. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Ya, baiklah. Ini kita akan sedikit terangkan. Gimana nih? Lanjut. Adzan dulu. Suara dalam nih. Suara dalam. Lanjut enggak apa-apa. Suara dalam apa? Suara dalam. Adzan enggak harus ada. Suara diwakili oleh masjid yang lain. Suara dalam, ya. Harful ba ini mempunyai fungsi satu. Mempunyai fungsi apa ini? Satu adalah lil isti'anah. Lil isti'anah.
Ini kalau bisa tiba tulisnya agak besar bentuknya. Isti'anah. Apa itu isti'anah? Adalah meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Apa maksudnya? Di waktu kita ini hendak memulai sebuah pekerjaan, kita baca apa? Bismillah. 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 Saya minta tolong. Minta tolong. Contoh, saya minum. Bismillah. Ya Allah, saya minum air ini. Saya minta tolong kepadamu untuk bisa minum air ini. Karena tanpa ma'unah Engkau ya Allah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Apa artinya itu? Apa artinya? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apa? Sumbernya dari Allah. Sumbernya. Enggak apa maksud daya itu? Daya listrik Kekuatan dinaikkan. Apa perbedaan antara haulun daya dan kuwah? Daya kan sumbernya, Pak. Daya itu sumber. Kalau kuwah Aktivitasnya. So. Nih ya. Yang lain. Tidak ada sumber dan aktivitas melainkan daya Allah. Nah, yang lain. Yang gimana? Daya untuk listrik, kekuatan untuk masak. Tidak ada masak tanpa daya listrik. Arus listrik. Arusnya. Arus. Ya, haul, ya daya, kekuatan daya untuk menolak bahaya. Tidak ada daya boleh, kekuatan juga boleh yang bisa untuk menolak bahaya, mengangkat, menyingkirkan, menghalau. Illallah azza wajalla. Wala quwwah, dan tidak ada kekuatan yang bisa mendatangkan maslahat. Imma hissiyah maupun maknawiyah, imma dunyawiyah maupun ukhrawiyah, melainkan Allah azza wajalla. Ini itu diantara sebagian makna la haula wala quwwata illa billah. Ini diterapkan misalkan kamu sakit, baca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya yang bisa mengangkat penyakitmu ini, dan tidak ada yang bisa, dan tidak ada kekuatan yang bisa mendatangkan kesembuhanmu ini illallah azza wa jalla. Nah, ba di sini adalah lil isti'anah. Isti'anah. Untuk meminta tolong. Maka anak pada ruh ini bahwa saya adalah lemah. Tanpa bantuan dari Allah, saya enggak mempunyai haul dan kuwah kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Isti'anah. Yang kedua, maknanya adalah litabarruk. At-tabarruk adalah ini kebaikan, keberkahan. Ini. Di waktu kita baca bismillah, ya Allah, saya memohon kepada Engkau keberkahan ayat ini. Saya mohon kepada Engkau ya Allah keberkahan tulisan ini. Begitu. Di waktu mau berangkat, mau apa melepas baju ya Allah, saya memohon kepada Engkau kebaikan baju ini, kebaikan mobil ini. Begitulah. Ini. Dan inilah seorang mukmin. Ini aktivitasnya adalah lillah. Dan tidak ada nilainya apabila kita ini makan, minum, tidur, berangkat ila akhirih, apabila tidak bernilai at-tabarruk inda Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi daripada huruf ba yang berada di lafaz basmalah. Ismi bismillah.
lafaz yang diidhofahkan kepada Allah, apabila ada lafaz yang digandeng, diidhofahkan, digabung kepada lafzul jalalah, maka lafaz itu mempunyai dua fungsi. Salah satunya berfungsi adalah litasrif wa ta'dim. Saya ulang. Apabila apa tadi? Ada isim lafaz yang apa tadi? Idhofahkan digandeng kepada lafzul jalalah, maka lafaz itu mempunyai posisi, kedudukan, keistimewaan inda Allah Subhanahu wa taala. Contoh, hadza kalamullah, hadza kitabullah, antum. Hadza baitullah, ini rumah Allah. Ini rumahnya Zaid, Khalid. Ini rumah aku. Walaupun toh mungkin megah, tinggi, bagus, ini, namun tidak bernilai dan tidak bisa dibandingkan dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Begitu. Maka Rasulullah mengatakan, inna afdalal asma'i Abdullahi wa Abdurrahman, wa inna asdaqaha Hammamun wa Harisun. Sebaik-baik nama adalah Abdun, Allah, Abdullah. Abdun Ar-Rahman, Abdurrahman. Sini bisa? Nanti dihapus. Kalau nggak bisa. Nggak boleh saya bos. Ini bisa. Saya pengalaman banyak begini. Pengalaman banyak. Nanti saya hapus. Nggak usah khawatir, keramiknya. Saya pengalaman. Kalau nggak saya ganti keramiknya, Pak. Ini ada Pak Rohim, nanti saya tarik. Ya, ini lebih enak ini. Ya. Ada Pak Hambal sudah, Pak Hambal nanti yang sama saya patungan Pak. Abdullah mulia. Kenapa mulia? Karena kemuliaan lafaz yang kepadanya disadarkan. Karena kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Ini. Dan ini boleh kita simpulkan, setiap amalan, aktivitas yang diidhofahkan untuk Allah maka menjadi syaraf dan mulia. Begitu. Ini. Maka Abdullah Ibn Mubarak, ulama tabi'in, mengatakan, berapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niatan lillah ta'ala, dan berapa banyak amalan besar di mata manusia kecil karena tidak diidhofahkan untuk Allah. Kam min amalin kabirin tusahhiruhun niyah, wa kam amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Begitu pula. Maka ini setiap nama dan zat yang diidhofahkan kepada Allah mempunyai fungsi makna lafzul ta'dzim wa tasrif. Nah. Ya. Amalan orang muttaqin itu kenapa kok mulia? Karena mereka beramal adalah lillahi mukhlisina lahuddin. Kenapa amalan-amalan orang munafik itu kok rendah, hina? Karena mereka amalannya adalah li ghairillah, disandarkan untuk manusia ataupun dunia, sehingga hina. Yang kedua, maaf ya tadi sudah ya. Dan nama yang paling jujur, apa itu jujur itu? Adalah antara lafaz dan kenyataannya sama, antara omongan dan kenyataannya sama, antara zahir dan batinnya sama. Wa inna asdaqaha hammamun wa haris. Mana hammam? Orang yang mempunyai keinginan. Setiap manusia punya keinginan, imma lil khair imma lil syarr. Ini adalah himmahnya adalah lil khair, himmahnya untuk akhirat. Ini. Jadi kalau ada pengumuman, ada pintu kebaikan, langsung serang gitu.
Misalkan Ustadz Hambal melelang genteng setiap hari hampir mungkin kata 10 kali mungkin saya lihat itu. Ustadz gitu. Karena hammam. Gitu. Ini hammam penyakitnya yang sangat kuat. Immalil khair immalil syarr. Wa haris orang yang selalu membela diri. Imma untuk kebaikan, imma adalah untuk kesalahan. Membela diri. Ya coba. Mesti gini dia. Mesti. Ya, coba dikira mesti yakin kan? Haris nih. Ya. Membela diri. Ya. Malah kadang-kadang subhanallah walaupun salah tetap dibela. Untuk membela dirinya, organisasinya, kelompoknya, partainya, ila akhiri. Waliyadzubillah. Haris. Salam ini. La yantiku illa wahyu yuha. Inna afdal asma Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha Hammamun wa Haris. Baik. Faedah yang kedua, nama apabila diidhofahkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah mempunyai fungsi adalah jamak, seluruh dan segala. Contoh, Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, enggak akan bisa. Nikmah adalah mufrad, saat diidhofahkan kepada Allah mempunyai arti adalah banyak. Enggak bisa untuk menghitung. Coba masing-masing hitung berapa jumlah rambutnya. Di salah satu kampus di Kuwait ini itu ya tatkala dosen masuk ke ruangan ya sebagai tanda mulai pelajaran ini ada salah satu mahasiswa itu ini mau izin karena AC mati begitu ya. Memang masalah di Timur Tengah ini ya pengalaman kami di Timur Tengah di Mekah itu jangankan AC mati, AC-nya nggak begitu dingin sudah libur. Masalah ini sana terlalu gaya, mungkin beda yang di Yaman itu ya, beda yang di Maroko, di Maghribi ini beda, mereka tanpa AC panas, bahkan di tenda-tenda mereka kuat. Di Saudi Arabia terutama subhanallah ini tarbiyah yang menggaya, ini tarbiyah apa ya, manja, ya, fasilitas serba ada, ini langsung libur otomatis. Lah begitu langsung izin keluar, nggak diizinkan karena baru mulai muhadharah. Akhirnya pintu langsung didobrak, lari langsung pergi ke kolam renang, gitu. Ya. Terus dosennya tanya, ada apa itu dia? Kenapa itu? Wahai dosen, maaf, dia semenjak lahir ternyata nggak punya pori-pori. Ini. Jadi kalau di ruangan tertutup panas, badannya panas karena tidak ada pengeluaran keringat dari pori-pori. Ya, selama ini coba kita tidak pernah mensyukuri nikmatnya pori-pori coba. Itu berapa jumlah pori-pori kita semuanya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadihi adalah nikmatul ijad wal khalq, nikmatnya penciptaan Allah. Kemudian yang kedua adalah nikmatul imdad, nikmat yang berupa bantuan nikmat Allah yang tidak pernah henti-hentinya. Yang ketiga adalah nikmatul irsyad wa nikmatul hidayah, nikmatul ijad wa nikmatul imdad wa nikmatul irsyad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatul irsyad dengan nikmatul ijad karena nikmat keberadaan kita tidak ada nilainya apabila tidak mendapatkan nikmatul irsyad wal hidayah. Alhamdulillahilladzi
anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Selesai. Mana surat pemberitahuan selesai? Lebih masalah lebih. Ini adalah nikmatul irsal. Ya, kemudian kita pembahasan bismillah. Lafaz awal telah kita bahas pada lafaz a'udzubillah. Lah, terus bagi apa hikmahnya disebutkan sifat nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Padahal tadi telah kita bahas apabila ada nama ataupun isim mufrad yang diidhofahkan kepada Allah punya makna jamak ataupun boleh. Apa faedahnya? Disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim padahal lafaz Allah tersebut telah mengandung nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Para ulama talamus dan tadabbur ternyata Masya Allah begitulah ilmunya para ulama. Begitulah keindahan dan mukjizatnya ayat Al-Quran Al-Fatihah ini. Sampai sedetail itu Al-Quran dikaji. Apa hikmahnya? Kok gak cukup bismillah saja? Kok Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena dua nama Allah ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, selalu dibutuhkan dan berkaitan dengan makhluk. Disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim setelah lafzul jalalah, padahal telah mengandung makna di dalamnya, karena dua nama dan sifat Allah ini selalu berkaitan dengan kebutuhan manusia. Yang lain apakah diperlukan? Diperlukan, namun ini yang paling banyak dibutuhkan dan berkaitan dengan kita. Ya. Cukuplah, cukup. Biasanya jam berapa? Biasanya cukup. Biasanya cukup. Ya. Artinya selesaikan sudah. Ada pertanyaan? Dibuka, Pak Ustaz? Ya, dibuka. Ya, monggo yang pertanyaan ya. Monggo ya. Tidak harus bertanya, mungkin menambah dan menanggapi. Silakan. Mungkin ada faedah-faedah yang ikhwan sekalian lebih mengetahui, maka jangan sungkan untuk menyempurnakan muhadarah kita. Ya, baiklah. Monggo Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam penjelasan awal bahwa tiada sholat tanpa Al-Fatihah. Ya. Tapi dalam kasus ketika makmum masbuk, itu umat saya masbuk, mendapati imam dalam sudah ruku, kita ikut ruku. Itu dalam suatu hadis dijelaskan bahwa itu sudah dihitung satu rakaat. Tapi dalam hati saya itu ragu karena saya belum baca Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah adalah rukun Islam. Itu bagaimana penjelasannya? Apa saya harus baca Al-Fatihah mengulangi atau dihitung yang kurang atau mengikuti hadis saja? Yang kedua. Yang kedua. Asal ketiga, pertanyaan kedua. Jazakumullah khairan atas waktunya. Dan sebelum saya bertanya, saya ingin menyampaikan bahasanya apabila di majelis ini masih kurang puas atau kurang berkenan ini yang dibahas Al-Fatihah, tapi ini kajian sudah 1 jam belum Al-Fatihahnya belum terbahas. Maka itu kami mengundang jamaah semua apabila kurang puas besok pagi bisa datang ke Musola Ummul Qura Lapangan untuk taklim Jumat tiap rutin Jumat pagi. Mudah-mudahan kita bisa menyempatkan waktunya untuk mencari ilmu tentang Al-Fatihah ini. Itu hubungan.
Yang kedua adalah pertanyaan Ustaz, tadi disebutkan bahwasanya di dalam ta'awud isti'adah itu mempunyai rukun. Yang pertama adalah rukun isti'adah adalah at-ta'awud, dan yang kedua ketiga minta diulangi lagi. Tadi yang saya pahami ada rukun isti'adah itu harus ada ta'awud. Cuma yang kedua, yang ketiga tadi kurang paham. Yang ketiga nanti biar sama takhir. Ya, baiklah. Ya. Kita jamak takdim dulu. Baiklah, tentang pertanyaan Bapak Andi Habibakallah terkait tentang hadis Nabi tadi yang telah kita bahas, la salata liman lam yaqra bi ummil kitabi, dengan hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anha di saat dia waktu Nabi takbir untuk rukuk, dia lagi berada ya di depan pintu masuk itu. Ya. Dia takbiratul ihram itu ya. Kemudian dia takbir intiqal, ini takbiratul ihram, Allahu akbar takbiratul ihram, ini rukun. Kemudian kedua adalah takbiratul intiqal, ini sunnah. Allahu akbar. Ini dia masih berada di Masjidul Nabi, dan dia berjalan qasaf. Dan qasaf ya, setelah Nabi salam, Nabi dapat wahyu tentang Abi Bakrah itu. Nabi bertanya, siapa tadi yang terlambat begini? Ana ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, zadaqallahu hirsan walakinna du'in. Semoga Allah menambahkan kamu semangat di dalam salat berjamaah, namun Osumudino. Namun jangan diulangi. Ya, diulangi. Para ulama fikih ini dari sini mereka ada dua kaul pendapat. Pendapat yang pertama, ini salatnya sah dan dia mendapatkan satu rukuk tadi. Ya, dengan istimbat kalau sekiranya tidak sah alias dia harus mengulang, tentunya Rasulullah mengatakan kamu berdiri lagi, sempurnakan satu rakaat, karena yang pertama kamu tidak sah dengan saya. Kalau sekiranya tidak sah, maka beliau ini akan perintahkan kepada Abi Bakrah untuk menyempurnakan satu rakaat. Namun tidak. Dengan demikian ini adalah sah. Pendapat yang kedua berpijak kepada hadis yang umum. Dia wajib untuk mengulang karena tidak menjumpai imam membaca Al-Fatihah. Dengan hadis yang umum tadi, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab atau bi ummil Qur'an. Maka supaya tidak khilaf, jangan masbuk. Masbuk itu memang mendatangkan masalah. Masbuk sarapan ini lambung umat. Ini. Masbuk ke surga, mampir ke neraka. Masbuk taklim, goblok. Ini. Masbuk tandur jago, kalian. Ya, begitu ini. Karena seluruh masbuk ini ya adalah membahayakan. Lebih-lebih adalah masbuk untuk beramal soleh, masbuk masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Jadi dengan demikian, ini solusinya apa tadi? Jangan masbuk. Itu solusi yang paling baik supaya tidak. Terkait dengan tadi di akhir Rashid, rukun yang kedua adalah al-musta'adu bihi. Al-musta'adu bihi. Sini ke sini. Kalau sini ini tangannya sedikit ini. Sudah terlanjur. Ini Ustaz model apa ini? Mas Allah. Mandi-mandi ini tulis kamu begini. Saya juga anggota takbir. Bahwa biasa al-musta'adu bihi. Yang ketiga adalah al-musta'adu minhu. Ini sudah saya beri. Salah sepeda dia terang. Untungnya tulisannya atau habis saja.
Ya. Sudah ya? Alhamdulillah ya. Baiklah, ini insyaallah selesai insyaallah 2 tahun Al-Fatihah. 11 2 tahun selesai insyaallah. Beliau merenung pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini sampai beliau menulis buku yang besar 2 jilid ini tentang apa namanya Madarijus Salikin. Kalau nggak terbiasa tanya memang sungkan, malu. Sebenarnya mempunyai banyak pertanyaan, banyak masalah, namun sungkan, malu. Ini di forum yang resmi apalagi pegang mikrofon. Maka nanti di luar ini kita bisa santai untuk tanya jawab supaya lebih sempurna taklim kita. Demikian ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kiranya ada yang salah dan ya, tutur kata yang kurang berkenan. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.